Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali bersama saya reporter Liputan 4 TV, TV streaming Provinsi Sumatera Selatan bersama Agus Maulana. Saat ini saya berada di ruangan laboratorium Universitas Batu Raja jurusan Teknik Sipil ya Bu ya. Bersama dengan Ibu Insinyur Yuliantini Putri STMT kalau nggak salah ya Bu ya. Ibu ini selaku ketua program studi teknik sipil di Universitas Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Kita bincang-bincang Bu, selamat siang sebelumnya nih Bu, bersama Liputan 4 TV. Ini Bu, kalau boleh tahu nih Bu, lab ini sudah berdiri berapa lama Bu di Universitas Batu Raja ini? Jadi seperti ini Mas Agus, Fakultas Teknik dan Komputer Prodi Teknik Sipil ini sejak berdirinya Umbara 99 itu sudah ada. Ya, jadi lab ini yang sangat lengkap itu di tahun 2008. Jadi sangat 2008. Lengkap. Sampai saat ini berarti sudah 16 tahun ya? Sudah 16 tahun. Nah, jadi ini lengkap nih. Jadi seluruh uji bisa di sini, uji lab ya, uji mutu yang jelas. Ada untuk beton, struktur beton, ada untuk jalan, ya, marshal test, ada untuk tanah, ya, geotek, ya, terus ada lalu lintas, terus juga ada ilmu ukur tanah, ya, yang untuk peta-peta begitu kan, nah jadi seperti itu. Jadi ada 5 praktikum di sini. Satunya praktikumnya ke jalan, itu ngitung lalu lintas. Oh itu ya. Namanya praktikum lalu lintas. Ya, jadi begitu. Jadi Mas Agus. Di teknik sipil Unbara ini Bu ya. Nah kita tanya jumlah mahasiswanya dulu. Kalau Ibu kan sebagai ketua program di pendidikan di teknik sipil Unbara ini berapa banyak sekarang mahasiswanya? Untuk teknik sipil sendiri insya Allah ya lebih kurang karena masih kemarin data yang valid itu 392 mahasiswa. Ya, 392 mahasiswa. Kita juga ada terdiri dari mahasiswa RPL, Mas. Ya. Jadi kita semester ini nerima mahasiswa RPL rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kayak Mas Agus, seandainya ada pengalaman kerja nih, minimal 2 tahun di bidang keteknikan. Nah, itu bisa diakui, direkognisi. Jadi dia Mas Agus bisa kuliah sebagai mahasiswa konversi. Ya, begitu. Jadi semua alat-alat semua ini di lab ini selalu dipakai mahasiswa di jam-jam ini Bu, program pendidikannya bagaimana Bu? Digunakan ini? Ya, jadi di sini kan ada kepala lab ya, kepala lab, terus ada staf lab. Nah, itu dijadwalkan. Jadi tiap semester itu pasti ada mata kuliah praktikum. Nah, itu dijadwalkan. Jadi itu kesehariannya dipakai mahasiswa. Ya. Nah, ini Bu ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih, bukannya politik nih ya. Jadi kan ada gagasan nih Bu, dari salah satu calon bupati ya, namanya Pak Insinyur Haji Margito Bahri. Beliau pernah menjabat jadi selaku ketua DPRD Oku di tahun 2019-2024. Bahwasanya beliau pernah menggagas untuk proyek pembangunan, misalnya jalan betonisasi itu untuk diuji lab. Standarisasinya di Universitas Batu Raja. Ibu sendiri selaku ketua program pendidikan teknik sipil di Universitas Batu Raja khususnya, bagaimana Bu menanggapi gagasan beliau ini Bu? Oke, Mas Agus, itu saya ucapkan terima kasih ya sebenarnya kepada beliau ya. Gagasan itu sangat baik dan brilian. Karena memang kita selaku akademisi adalah pendamping dalam perkembangan dan kemajuan infrastruktur khususnya ya. Kita sebagai kalau beliau tuh menargetkan kita sebagai QC. Ya, quality control ya. Iya. Quality control. Mutu ya. Betul. Nah, ini akademisi kan biasanya adalah orang yang netral, memang betul-betul dunia mereka kan, dunia kita dalam penjamin mutu ya. Jadi kemarin 2 tahun ini ya, 2 tahun terakhir ini memang kita sebagai QC ini salah satunya kan core. Nah, ini core jalan cor beton ya di Kabupaten Oku. Ini contoh ya? Ya, ini contoh core ya. Ini core ini. Nah, ini udah 2 tahun ini sudah dilaksanakan ya.
Jadi kalau di lab dulu Bu ya, hasil di apa istilahnya dicek di lab lah ya. Ya. Untuk uji kelayakannya itu sesudah proyek itu berjalan atau sebelumnya Bu biasanya? Biasanya seperti ini Mas ya. Sebelum proyek berjalan itu ada uji mutu tentang material, material yang digunakan. Iya. Nah, setelah berjalan itu ada lagi ujinya. Oh, ada lagi. Sesuai tidak dengan spesifikasi. Ya, yang sudah diajukan dari awal itu. Sudah diajukan dari awal, betul. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sudah selesai proyeknya. Nah, jadi sebelum proyek ini berlangsung, itu wajib uji mutu tentang agregatnya, tentang semen, tentang pasir, seperti itu. Jadi misalnya nih, maaf nih kita kan orang awam nih dari media untuk memberi edukasi kepada masyarakat khususnya yang ingin tahu nih Bu. Ini misalnya standarisasi untuk cat beton ini bagaimana Bu? Standarnya setahu di lab, hasil lab itu harus sekian atau ukurannya gimana tuh Bu? Oh iya, ini kan dia ada mutunya ya Mas ya, namanya kuat tekan. Kuat tekan. Iya, jadi kalau bahasa kita sehari-hari adukan. Berapa campurannya? Agregatnya. Agregatnya tadi. Iya. Orang sipil ya. Orang sipil. Jadi kalau bahasa tukang tuh adukan berapa? Yo, semen berapa sak, pasir berapa sak. Ini itu. kerikil ya berarti. Iya, kerikil atau gitu koral berapa? Ya, berapa lori kan kalau bahasa itu kan? Kalau semennya selori. Bahasa tukang. Pasirnya 2 lori. Koralnya 3 lori. Nah, 1 2 3. 1 2 3. Ini dari buka rahasia ini ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi nanti setelah diuji koralnya berapa masuk dak dengan kategori ya. Kami kan pakai ya SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya, SNI. Nah, setelah jadi ini kita uji tekan lagi. Masuk dak 1 2 3 tadi. Kalau ngobrol sama Ibu ketua program pendidikan sipil nyambung nih ya kalau bicara hal ini. Kalau bicara hukum ekonomi mungkin. Enggak nyambung. Karena saya selaku reporter 4 TV wawancara beliau dalam ini. Jadi menutup wawancara kita nih Bu ya, minta tanggapan lagi lah Bu ya. Dengan adanya gagasan dari salah satu paslon bupati ya Pak Insinyur Haji Mardhito Bahri, kalau misalnya nanti beliau terpilih sebagai pemimpin Opuni akan diadakan mungkin selama ini baru obrolan aja boleh ada MOU kerjasama atau bagaimana Bu? Kedepannya gimana? Oh iya, harapan kita ke depan ya, kalau bisa yang jadi obrolan bisa menjadi kenyataan ya. Jadi kami siap mendukung untuk uji mutu uji mutu seluruh proyek infrastruktur yang ada di Kota Batu Raja. Jadi ada rasa kebanggaan juga Bu ya. Iya, betul. Ya. Terbesar boleh kata Kabupaten Opuni Bu ya. Karena seperti ini juga Mas, kita juga sebagai dosen teknik sipil ya, itu sudah punya kompetensi sendiri. Jadi kalau ngomong Mas Agus tadi kompetennya di wartawan, Dewan Pers. Nah, kita ada kompetensi di bawah BNSP. Oh, jadi Badan Nasional Badan Nasional, ya? Betul. Yang logo Pancasila itu? Ya, benar, logo Garuda. Nah, jadi kita kalau seperti ini ya Mas, ini kebetulan mata kuliah saya, ini apa namanya? Sekarang ini mata kuliah saya beton ya. Saya punya kompetensi sendiri nih. Untuk konstruksi gedung. Jadi SKK jenjang 9, BNSP. Ya, utama. Ya, nah itu. Jadi setiap dosen yang ada di Fakultas Teknik ini insya Allah sudah mempunyai kompetensi. Nah, jadi mengeluarkan ini istilahnya tidak kaleng-kaleng. Jadi seperti itu. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dari segi akademisinya kita memang dosen, tapi dari segi profesi kita juga sudah profesi ya, sudah insinyur kan, insinyur itu profesi loh. Nah, jadi itu sesuai dengan Kepmen, dan ini kita sudah punya kompetensi memang. Jadi ada kompetensi tanah, kompetensi jalan, gedung yang sudah disyaratkan oleh undang-undang ya, bahwa ada kompetensi. Jadi pada intinya dengan gagasan yang disampaikan Pak Insinyur Haji Mardhito Bahri dalam hal ini, dari Ibu selaku profesi ya dalam hal ini sangat mendukung dan menyupport ya. Sangat mendukung, menyupport dan berharap obrolan itu jadi kenyataan. Begitu. Jadi Fakultas Teknik dan Komputer bisa ikut membangun negeri.
Jadi kampus kita ini, lab kita ini bisa dimanfaatkan juga Bisa dimanfaatkan. dalam membantu jalannya kemajuan pembangunan di Kabupaten Oku. Ya, di Kabupaten Oku bisa menjamin mutu loh Mas. Ya. Jadi kalau bahasa teknik tuh BMW, Ya, jangan. biaya, mutu dan waktu. Kalau bahasa Mas kan BMW itu mobil ya. Iya. Nah, jadi ini biaya, mutu dan waktu. Nah kita di mutunya. Ya, jadi jangan sampai proyek yang dibangun baru beberapa bulan sudah rusak, hancur. Ya, harus Harapannya jangan. gitu ya. Harapnya seperti itu. Baik. Mungkin cukup sampai di sini Bu ya. Oke Mas, terima kasih ya Mas. Demikian wawancara saya khusus bersama Ibu Insinyur Yulianti Putri STMT langsung dari ruangan laboratorium teknik sipil Universitas Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Saya tutup wawancara bersama Ibu Yulianti. Nun wa qawami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.